Cerita lucu apa cerita sedih nih? Cerita lucu dua-duanya. Anaknya sedih, yang dengarnya senang. Maju gini diceng-cengin orang. Emang diceng-cengin? Diceng-cengin. Oh, diceng-cengin. Itu ngelatih mental juga. Oh, ngelatih mental. Terus antum nanggepinnya gimana tuh? Dari bawah tuh kan anu udah megang mic ya. Nanya-nanya kan ke orangnya. Itu gemeteran nggak tuh pas megang mic? Gemeteran. Oh, gemeteran. Kepengen pipis dikit lagi. Tapi nggak pipis kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita Ngobras, ngobrol bareng santri. Oke. Kali ini di episode kedua ini kita kedatangan santri-santri yang gak kalah menarik daripada episode sebelumnya. Nah, insya Allah kita akan memulai podcast ini dengan perkenalan dulu. Ya, di samping kanan Ana ada siapa? Kenalin, nama ana Muhammad Saad. Asal dari Jakarta, tapi lahirnya sih di Martapura, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Tapi kecilnya di Jakarta tuh. Di Jakarta tuh. Boys, ya. Jadi ke bawah sihnya. Asik. Asik nih berarti. Oke. Lagi yang mau dikenalin? Udah sih. Oh, udah. Oke, di sebelah kiri Ana nih ada siapa? Coba kenalin dong. Ya, perkenalan, nama ana Muhammad Fadil Kadafi Wibowo. Ana dari Jakarta juga. Umur ana 15 tahun dan ana sebagai santri kelas 9 di sini. Oke. Sama-sama kelas 9. Berarti di kanan Ana ada Saad dan di kiri Ana ada Fadil ya. Insya Allah akan menemani teman-teman semua untuk kita saling sharing-sharing di sini sebagai tempat bersama-sama untuk mencari ilmu dan inspirasi khususnya bagi teman-teman santri dimanapun berada ya. Alhamdulillah di episode kedua ini insya Allah kita bakal membahas hal-hal menarik ya yang akan ditemani oleh saya sebagai host ya, Yogo Prasetyo. Mari kita mulai. Oke. Iya. Oke. Saat mau nanya nih ke teman-teman, gimana sih MQ menurut kalian? Siapa dulu? Saat dulu deh. Oke, Saat dulu. Kalau kata ana sih, alhamdulillah banget udah pondok di sini SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, bersyukur lancar-lancar aja. Banyak sih juga kenangannya. Dari situ ana belajar. Oh iya, sebelumnya nih tadi teman-teman belum tahu nih, Saat nih kelas berapa sih? Kelas 9. Nah, jadi teman-teman di kanan kiri Ana ini santri-santri kelas 9 ya. Sama-sama kelas 9. Terus lanjut. Gimana tadi? Dari pondok ini juga ana banyak belajar self mental, banyak lah. Self mental apa tuh? Mental ana sendiri. Oh, mental diri. Self kan diri, self mental ya, mental diri. Oke, boleh. Campur tuh. Oke. Iya. Masya Allah. Terus Banyak anak pelajarin dari sini juga soft skill gitu. Caranya soft skill. Oke, public speaking. Terus apa lagi? Public speaking, belajar adab, akhlak. Banyak lah. Banyak. Berarti udah belajar public speaking nih ya. Berarti kalau udah di rumah tuh kalau ceramah berani dong? Tentunya. Woi, Masya Allah. Iya. Tapi harus tetap tawadu ya, walaupun kita sudah belajar ilmu, nggak boleh sombong ya. Benar. Ya, itu salah satu hal-hal yang menarik yang udah antum dapatkan ya di MQ. Oke, kalau Fadel, menurut antum MQ itu gimana sih? Wah, menurut ana MQ itu gimana ya? Alhamdulillah ana bersyukur lah pada Allah Ta'ala telah memberikan nikmat sebagai ini ana bisa menuntut ilmu di MQ. Alhamdulillah. Dengan paham akidah salaf, akidah Ahlussunnah. Jadi ana tahu yang benar dan yang salah, dan juga di sini ana belajar banyak tentang ilmu fikih itu. Dan juga seperti saat tadi jadi bisa public speaking, jadi berani tampil di depan orang gitu. Banyak lah kita enak di MQ ini. Jadi
Tapi tadinya sebelum di MK itu antum berani nggak ngomong di depan? Enggak, Ana bener-bener sama sekali kayak pemalu gitu. Ana emang orangnya pemalu gitu. Oh gitu. Ya jadi bener-bener kayak kaku lah kalau depan orang gitu. Mungkin pengalaman pertama kali antum ngomong di depan tuh ya di MK ini kali ya? Iya sih. Karena di MK itu kan ada apa tuh kegiatan yang kalau habis sholat itu? Ilqaul kalimah. Oh, ilqaul kalimah. Jadi santri-santri ilqaul kalimah itu apa sih? Coba jelasin dulu, Dok. Ilqaul kalimah tuh yang dimana kita melaju gitu ke depan pada jamaah setelah sholat fardu ya kan, kita maju buat membacakan biasa si hadis ya, tapi selain hadis juga kadang-kadang seperti kata-kata mutiara atau yang lain-lain juga bisa gitu. Jadi teman-teman santri di Madinatul Quran itu setiap ba'da sholat 5 waktu ya, ya. Jadi mereka tuh ada kegiatan wajib. Nah itu tuh digilir gitu ya setiap santri. Jadi setiap santri itu harus belajar gimana caranya mereka berani tampil di depan. Ngapain tuh tampil di depannya? Tampil di depannya tuh kadang menyampaikan hadis, kadang ngasih nasihat, kadang ya macam-macam lah ya. Intinya semuanya tuh kebagian dari kelas 1 sampai kelas 3 ya kan. Berarti antum kan udah 3 tahun tuh ya. 3 tahun. Iya, 3 tahun tampil di depan. Jadi Masya Allah nih, kalau kelas 9 ini Insya Allah mentalnya udah kebentuk bener. Tapi kemarin pas liburan ceramah nggak? Ada yang jadi imam atau mungkin misi kajian atau mungkin khutbah Jumat ada nggak? Oh belum sih. Oh belum. Tapi dari teman-teman setahu Ustadz ada tuh ya? Iya udah. Dari teman-teman antum tuh yang berani khutbah. Padahal masih kelas 9 ya. Masya Allah. Tapi kalau jadi imam sering dong. Iya. Sering kalau di rumah. Di sini juga kan kadang suka jadi imam kan, suka ditunjuk jadi imam juga kan. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman. Nah, Ustadz juga mau tanya nih ke teman-teman semua nih. Ceritain dong ke penonton kita nih. Kenapa milih MK dulu? Ya, coba siapa dulu? Siapa yang mau cerita? Dua anak. Kisahnya gimana sih kok bisa masuk MK itu gimana kisahnya? Dulu tuh kan anak waktu SD itu sebagai orang yang bener pemalas sih bisa dibilang lah. Kesehariannya cuma di rumah, jarang olahraga kan, zaman itu kan juga Covid juga kan. Terus anak jadi ya kurang banyak belajar gitulah. Dan orang tua anak tuh akhirnya mutusin buat masukin anak ke pesantren gitu. Tapi belum tahu tuh pesantren mana. Pokoknya pengennya anaknya dimasukin pesantren tuh antum. Iya, benar. Terus Ya alhamdulillah orang tua anak nemu MK gitu, karena dari teman juga dikasih tahu MK ini kayak gini. Nah, berarti tahu MK itu dari temennya, dari tetangga. Iya, dari tetangga. Dia dulunya mondok di sini apa di mana? Sini. Ya. Alumni. Siapa? Di MK 2. Siapa tuh? Ada 2 orang sih. Tapi di SMA-nya. Iya, di SMA. Oke, terus? Satunya udah lulus juga. Terus jadi ya anak juga lihat-lihat tuh, wah. Terus anak dikasih tahu anak itu kan orangnya hobi futsal ya, suka main bola. Masya Allah. Terus di situ tuh ada eskulnya banyak, ada eskul futsal, eskul begini-begini. Ya anak jadi tertarik juga dong, bisa belajar ilmu agama, bisa main olahraga juga, jadi sehat gitu. Enak lah, enak. Iya. Jadi penghafal Quran sekaligus jadi atlet tuh. Bisa jadi. Ya walaupun gak jadi atlet setidaknya sehat lah di sini karena banyak eskulnya ya. Emang pernah ikut eskul apa aja sih di MK? Wih banyak sih anak tuh. Dulu pernah ikut eskul volley pernah, bela diri juga pernah. Badminton. Bela dirinya apa? Silat apa? Tifan. Tifan ya. Karena di sini ada 2 ya, silat, tifan. Iya. Terus? Sama futsal sama badminton sih. Badminton juga. Kalau nggak salah nih Fadel nih pernah juara badminton juga nih ya? Enggak pernah. Berarti Fadel yang kelas berapa itu? Sorry. Apaan? Terus? Apa lagi? Ya begitulah. Anak juga alhamdulillah sampai sekarang masih betah sih di MK. Iya, berarti kan tadi kan tahu MK itu kan dari tetangga ya kan? Iya. Terus survei itu ke MK, akhirnya cocok. Iya. Terus betah di MK. Alhamdulillah, kalau nggak betah kan anak mungkin udah keluar. Nyampe kelas 9 nih. Sisa berapa bulan lagi? Ya kurang lebih 5 bulan lah. 5 bulan lagi Insya Allah lulus. Masya Allah. Kalau saat nih, coba ceritain dong ke teman-teman kenapa bisa memilih MK.
hampir sama kayak si Padel juga sih. Kan nggak boleh sama kan? Enggak. Maksudnya nyarinya pas zaman-zaman Covid iya. gitu. Pas Covid Nyari. antum masuknya berarti generasi Covid ya? Belum. Oh belum, sebelum Covid. Apa sesudah Covid? sesudah. Kok belum tadi? lulus SD-nya Sesudah tuh COVID sesudah kan COVID. Oh oke. Terus? Sesudah Covid kan mama anak ya tahu sendiri anak orangnya di rumah sama juga kayak Padel, pemalas. Pengen berubah lah, pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Terus nyari-nyari tuh di sosmed, udah ngeliat MK di sosmed juga, lingkungannya anak juga udah ngeliat Asri gitu-gitu. Terus juga ada juga di situ yang nawarin sepupu anak pas di MK 2. Sepupu antum tuh di MK 2 berarti? Ini rambutnya keluar nih, rapain dulu dong. Nah gitu. Nah jadi tahu MK dari sepupu. Terus survei lingkungannya asri, emang di sini Adem. asri ya, masya Allah banyak pepohonan, Oh, bahkan iya. ada sungai-sungai. Insya Allah menyatu dengan Tenang. alam, dekat dengan alam. Adem lah, adem. Adem. Emang strategi sih ini di Bogor, banyak pepohonan, wah pokoknya mantap deh, masya Allah. Kalau nggak percaya boleh teman-teman yang belum masuk MK cobain Survei. survei mondok di sini, insya Allah betah nih kayak adik-adik di samping kiri dan kanan. Nah itu kan tadi cerita apa namanya menemukan MK ya. Nah sekarang kan antum sebagai santri kelas 9 nih yang udah 3 tahun. Kalau kemarin kan santri kelas 7 tuh di episode pertama. Ya mungkin cerita apa gimana sih baru pertama masuk MK gitu kan, sedih-sedihnya. Antum juga pasti kelas 7 pas baru pertama masuk ada nangis-nangisnya juga kan? Pastilah pasti. Ada. Oh, coba Ada masanya. ada rasanya. Saat nangis nggak kalau pas kelas 7? Nangis tuh pas di awal-awal ditinggalin kan. Awal-awal pas pertama perdana datang ke sini nih. Hari Pas pertama malamnya. mondok. Iya. Oke. Pas malamnya baru kerasa vibes ditinggal ke orang tua gitu. Ditinggal orang tua, jauh dari rumah. Gitulah. Sedih tuh. Nangis. Jadinya nangis. Kalau Padel ada nangis nggak pas kelas 7? Ada sih, cuman anak tuh waktu pertama kelas 7 masuk MB gitu semangat banget lah rasanya, pengen ilmu sampai beberapa hari baru merasakan kayak gini mondok kayak gini. Nah itu anak mulai kayak inget rumah terus tuh, inget orang tua, ya nangis juga lah ujung-ujungnya. Ya bahasa sekarang mah homesick lah ya, jadi kangen. Biasalah baru-baru mondok tuh biasanya masih kebawa apa suasana di rumah yang tadinya rame kumpul-kumpul, ada abi ada uminya apa berangkat sekolah selalu disiapin diberesin. Sekarang kalau mau masuk sekolah harus mandiri. Bangun tidur harus apa ngerapihin kasur ya kan, terus mandiri pokoknya. Iya, mau masuk sekolah siapin sendiri buku-bukunya dari malamnya gitu kan. Ya masya Allah, emang insya Allah kalau santri-santri Madinatul Quran itu nggak ada yang nggak mandiri sih kayaknya. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi yang di samping Ana nih, masya Allah. Nah terus tadi cerita tentang apa awal masuk. Nah selama 3 tahun ini, coba dong ceritain. Ana mau denger satu-satu nih sekarang. Ceritain pengalaman unik dan menarik yang nggak mungkin antum bisa lupain ya. Yang paling antum terkenang lah dalam pikiran antum. Ada nggak? Antum kan udah kelas 3 nih, udah 3 tahun mau lulus. Ya coba dong ceritain satu cerita yang paling menarik. Dari selama siapa dulu di nih? MD. Dari satu sekarang. Dari Nah, dulu. coba ada nggak cerita menarik? Kalau cerita menarik sih, wah ribuan kali itu dan Ribuan, banyak banyak banget. Oke. Banyak pengalaman lah. Pastinya. Yang Nah, paling ceritain mengesankan coba yang paling mengesankan, yang paling antum inget. Yang paling anak ingat sih itu pas pertama maju Ilqaul Hadis. Ini cerita lucu apa cerita sedih nih? Cerita lucu dua-duanya. Oh, aduh. Anaknya sedih, yang dengarnya senang. Oh, oke. Bisa gitu ya. Coba. Pas pertama kali maju hadis tuh, berarti pas kelas 7? Iya, kelas Oke. 7. Kenapa? Kelas 7 tuh lupa lah, absennya baru ingat absen kalau nomor segini
ana yang maju gitu. Oh, lupa giliran maju. Lupa giliran maju. Ternyata itu jadwal antum, Iya. tapi antum nggak tahu itu jadwal antum. Oke. Terus. Terus pas ana maju tuh, wah, di situ sih mulai kebentuk mental anak. Oh gini maju gini diceng-cengin orang, Emang diceng-cengin? diceng-cengin. Oh, diceng-cengin. Itu kan latih mental juga. Oh, ngelatih mental. Terus antum nanggepinnya gimana tuh? Dari bawah tuh kan anu udah megang mic ya, nanya-nanya kan ke orangnya. Itu Nggak ada gemeter nyawa. nggak tuh pas megang mic? Gemeteran. Oh, gemeteran. Kepengen pipis dikit aja. Tapi nggak pipis kan? Apa pipis nih jangan-jangan nih? Oh. Nanya no sempet ke Padel juga kalau nggak salah nanyanya. Oh Pas- iya, itu iya benar. Yang gini-gini. Benar, iya. Itu apa tuh gini-gini? Hadis Tahu juga ketiga lah. apa gimana? Hadis ketiga kayaknya. Oh, iya. Ada ketiga waktu itu. Terus. Udah di situ, wah pecah lah suasana nah. Langsung turun salim dinasehatin di situ. Siapa yang nasihatin? Ustadz Alvan ada nasihatin anak. Nasehatin antum tuh kalau mau maju di depan umum tuh harus ada persiapannya. Jangan pokoknya harus pakai persiapan lah. Minimal bacanya intonasinya dimainin gitu kata Intonasinya dimainin terus. Ustadz Alvan. Sama tenang, jangan ragu-ragu lah, jangan gugup. Insya Allah bisa. Kalau mindsetnya kita mikirnya bisa, kata Ustadz Alvan tuh insya Allah bisa. Manjat Nggak ada yang nggak wajada bisa. ya. Bener, Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti bisa. Masya Allah. Nah, akhirnya bisa tuh baca hadis. Alhamdulillah. Enggak, yang tadi yang pas pertama kali itu kan grogi tuh, gemeter. Tapi bisa nggak? Akhir-akhirnya sih ya turun itu ulang. Nggak bisa. lagi. Oh iya, biasanya kalau nggak lancar gitu disuruh ngulang ya. Disuruh ulang. Tapi kalau sekarang udah lancar doang. Dari sini. Nah, coba kalau Padel sekarang itu kan cerita menarik dari si Saat kan tadi. Itu satu dari ribuan cerita menarik ya kan. Bener. Emang sih rata-rata tuh anak pondok tuh banyak kisah-kisah berkesannya ya. Unik lah kisah-kisahnya. Kisah-kisah unik itu pokoknya banyak banget deh. Coba kalau Fadel nih pasti ada juga dong, nggak mungkin nggak ada. Cerita yang gimana nih yang paling unik? Iya, yang paling unik atau lucu atau sedih atau ya pokoknya paling berkesan deh dan terkenang gitu kan. Paling berkesan dan paling terkenang ya. Apa ya, mungkin waktu pertama masuk sih. Pertama masuk kelas 7. Pertama masuk waktu itu kan kami langsung diajak main bola sama Musyrif. Main Siapa? Ustadz Ihya. Ustadz Ihya. Langsung diajak main bola, kita keluar pondok, keluar area pondok, kita main di belakang area Masjid Putih yang itu kan. Oh, yang di sono itu ya, yang Iya, belakang sana. Nah, ya. Jadi di situ kan emang ada lapangan gede gitu kan. Iya. Lapangan rumput, lapangan sepak bola gitu lah ya. Bola. Nah, terus antum ke sono tuh. Terus Nah, terus itu ada kisah lucu dan seru juga sih. Itu kan mana baru pertama kali itu belum kenal juga tuh sama teman-teman seangkatan sendiri kan, baru masuk kan, baru hari kedua itu sekolah masuk kalau nggak salah. Iya. oke. Kita jalan biasa. Sampai lapangan kan akhirnya dibagi tim kan. Nah, kita main biasa aja tuh, walaupun mainnya juga ya pasti agak rusuh gitu kan ya. Nah, tiba-tiba ada satu teman aneh ini yang udah mulai kayak sombong duluan gitu saat ini mending nyerah aja, asal misalkan satu mending nyerah aja. Nah, tapi ujung-ujungnya malah dia yang kalah Tat. Nah, itu lucu aja sih. Nah, si Saat sebenarnya. Oh, ini orangnya. Aduh, emang ini agak sombong anaknya. Tapi insyaallah ya semoga Itu nggak akan bisa terlupakan sih, momen seru lah kita dulu. masih awal-awal masuk song, tapi kalau udah mau lulus gini udah hilang songnya, ada tawadu banget. Tawadu sekarang Saat mah anak baik. Baik. Saat nih apa? Keturunan Arab ya? Iya, Orang iya. Arab, jadi ya begitulah. Sama aja kayak lain. Ya, iya sama aja. Nah, coba dong. Sekarang Ustadz mau nanya lagi. Ada nggak sih nasihat dari salah satu ustadz ya, atau mungkin yang menjadi tokoh di sini, tokoh favorit antum dan antum ingat banget nasihat dari beliau gitu? Ada nggak? Satu deh. Anak ada sih. Yang baru keluar itu ustadznya, namanya Ustadz Sahrul. Ustadz Yang Sahrul. sekarang di MH Tat. Oh, di MH, iya. Iya. Di
Di situ anak kan dulu halakonya tuh kan ya, anak setiap hari dinasehatin sampai meresep itu ke jantung. Woi, udah kayak ini ya, ibaratnya rendang tuh kan Iya. dimasak sampai dari malam sampai pagi sampai ngeresep banget nih ya. Ke jantung. Apa tuh nasihatnya? Gimana tuh? Wahai Saat. Nasehatnya tuh apa ya? Dia katanya meresep tadi apa? Banyak, saking banyak kan Oh, lupa. Yang paling untuk inget lah, paling meresap ke hati. saking banyaknya lupa. Oke. Bilangnya apa ya? Lupa juga nih. Salah satunya buatlah orang tuamu bangga, katanya. Buatlah orang tuamu bangga dengan prestasimu, dengan akhlak adabmu. Gitu. Oh ya, Ustadz Syahrul itu nasihatinnya kapan tuh? Masih inget nggak? Pas lagi halakoh sih. Setiap halakoh. Bukan pas lagi habis ngelanggar kan? Hah? Sama aja sih. Kalau Fadel ada nggak? Ada juga sih. Ada. Ustadz yang baru keluar juga, Ustadz Jafar. Itu beliau tuh masya Allah lah, cerdas gitu orangnya. Dan setiap nasihat beliau tuh masuk gitu ke hati anak. Yang dimana itu kan setiap mau pulangan kan itu biasa kita ngumpul dulu sama wali kelas. Biasa kita dikasih nasihat sama bagiin brosur gitu juga lah. Untuk berdakwah. Nah, Ustadz Jafar ini pernah nasihatin anak tentang gimana cara jadi anak yang baik gitu lah. Yang dimana kita juga kalau di rumah tuh nggak boleh jadi raja, kita harus selalu melayani orang tua. Dan juga artinya kita pulang tuh bukan berarti kita full liburan di rumah, kayak kita ninggalin sholat seperti apa, sama aja. Cuman bahasa liburan ini bisa diganti dengan kita berdakwah lah ke masyarakat. Ya kita bisa jadi imam, kita membantu memakmurkan masjid dan lain-lain. Dan nasihat Jafar sih yang paling enak ya, yang anak inget itu ya tentang orang tua sih. Ya. Gimana pun kita, tentang gimana pun ya kita lagi misalkan lagi main game atau apa, kalau misalkan orang tua lagi nyuruh kita kemana-mana ya kita harus langsung ini Langsung gitu. ya, nggak boleh Langsung. tar gitu. Ya nggak boleh tar gitu ya kan. Tar, Terus juga Jafar bilang kalau main game itu boleh, cuman kalau bisa kita ini dulu, kita obrolin ke orang tua, Mak atau Umi, saya mau izin main game sebentar ya, 20 menit atau 30 menit. Nah itu biar umi kita tuh juga ngerti gitu, itu tuh kita lagi main game, jadi kita mungkin bisa dikasih waktu dulu gitu, jadi bukan untuk disuruh dulu atau gimana. Setelah itu baru kita bisa tuh gitu buat bantu orang tua lagi. Jadi jangan kita lagi main game kita disuruh malah kita yang marah. Nah itu gitu. tuh yang Boleh biasanya yang anak-anak di luar sana. iya, itu. Tapi insya Allah anak-anak MK nggak ada lah yang begitu ya. Nah, Ya jadi teman-teman, kalau anak-anak lagi berlibur nih, anak-anak MK ini kalau liburan tuh nggak benar-benar liburan ya sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya mereka tetap dapat tugas dari pondok. Ya salah satu tugasnya itu ada yang memakmurkan masjid, terus muazin, jadi imam, terus apalagi buka TPA mungkin ada tuh yang ngajar-ngajar di TPA gitu. Pokoknya anak-anak santri-santri kita tuh dikasih kegiatan untuk berdakwah lah di masyarakat. Jadi mereka juga bisa mempraktekkan ilmunya yang mereka dapatkan selama di pondok gitu kan. Ya bisa menerapkan adab-adabnya, adab-adab bermasyarakat gitu kan. Gimana sih kalau ketemu orang yang lebih tua, ketemu orang yang lagi kesusahan mungkin, ya bagaimana berperilaku baik dengan tetangganya, itu kan udah diajarin kan di kelas gitu. Nah anak-anak kita tuh santri-santri kita di Madinatul Quran ini ketika di rumah ya tetap gitu dikasih tugas itu, dengan nanti wali santrinya melaporkan ke kesantriannya. Jadi ada pelaporan gitu ke wali kelasnya juga, ke kesantriannya. Jadi anak ini selama di rumah tuh nggak bener-bener liburannya tuh nggak liburan doang gitu, bener-bener libur gitu, males-malesan main HP, enggak loh ya kan. Mereka tuh tetap berkegiatan ya sebagaimana mereka di pondok, menghafal Quran, ngaji. Bener banget. Dan bahkan kalau di luar ya itu kesempatan mereka untuk berdakwah juga gitu kan. Plus ada juga biasanya bagi-bagi brosur gitu kan, buat teman-teman MK, buat teman-teman yang belum masuk MK. Jadi mereka tuh bantuin juga ke saudara mungkin disebar atau ke tetangga-tetangganya gitu kan.
Ya, jadi insya Allah banyak kegiatan manfaat lah ya ketika liburan itu. Jadi insya Allah di setiap kegiatannya itu menjadi berkah ya. Fil harokatil barokah. Jadi setiap Benar. kegiatannya itu menjadi berkah gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara podcast Ngobras ini ya, ngobrol bareng santri. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak lagi sih, cuma Ya, panjang nih. Tapi insya Allah karena waktunya juga udah cukup lama nih kan, durasinya nanti kepanjangan nih videonya. Jadi mungkin kita cukupkan di sini untuk umu dan abu semua yang pengen ngelihat anaknya di podcast ini. Insya Allah tenang aja. Insya Allah tim media MQ sudah membuat list ya. Jadi gilirannya tuh siapa aja udah. Insya Allah yang udah pernah diundang mungkin tidak akan muncul lagi nih, tapi nggak tahu juga, mungkin ada jadi misteri guest atau gimana kan. Ya, nanti kita insya Allah semua santri kita akan kita gilir untuk datang ke podcast ini. Tujuannya apa? Ya itu, melatih public speaking mereka. Jadi kita akan, ya ini salah satu program lah ya untuk melatih public speaking santri-santri kita. Jadi gimana caranya biar mereka bisa ngomong nggak kaku gitu, berani tampil di depan kamera kayak gini juga gitu kan. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk bintang tamu kali ini, Saad, Fadel ya. Semoga hari-hari kita Allah berkahi ya. Dan kita telah menyelesaikan episode kedua ini, dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa memberikan kita kekuatan dan semangat baru ya untuk kita semua untuk terus berjuang menuntut ilmu dan meningkatkan diri ya. Dan mungkin saya ingin memberikan kata-kata juga nih. Teruslah ya berbuat baik dan menjaga niat lurus di setiap langkah ya. Intinya buat teman-teman santri dimanapun berada, jangan pernah terus berbuat baik ya. Jangan sampai keberadaan kita itu tidak berguna lah. Jangan sampai tidak ada manfaat bagi masyarakat sekitar. Apalagi kita sebagai santri di sini yang belajar ilmu agama, maka ada zakatnya ya. Ilmu itu ada zakatnya. Jadi harus disebarkan lah buat yang lain juga ya. Jangan sampai ilmunya berhenti di kita ya. Insya Allah akan ada episode-episode yang menarik untuk selanjutnya, dan terima kasih telah setia mendengarkan podcast kami, podcast Ngobras, ngobrol bareng santri ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya, insya Allah dengan pembahasan yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.